Tak lama kemudian terdengar suara tangisan lirih. Tangisan itu sangat jelas dari seorang perempuan. Spontan lelaki itu berdiri dan menengok ke dalam sumur itu. Dan tiba-tiba dia ini melihat ada sosok perempuan sedang merangkak dari bawah menuju ke atas. Spontan lelaki ini ketakutan dan berlari. Mas Amin, salah seorang sahabatku, pernah bercerita kepadaku, gak ada kisahnya hantu itu makan manusia. Yang ada itu kalau kita bertemu dengan sosok yang menyeramkan, dan itu yang kita takuti. Ketika kita panik, itu yang bisa membuat kita celaka. Makanya kalau kamu ketemu hantu, kamu diam saja, lalu baca doa, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Setelah itu kamu lihat hantu itu. Kalau dia tidak lari, kamu saja yang lari, karena itu doa makan. Dan selamat datang di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya, Are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari salah seorang kenalan, namanya Iqbal. Nah, Iqbal ini menceritakan tentang sebuah pengalaman ketika dia berkunjung ke rumah neneknya. Cerita ini didedikasikan karena dia sedang mengenang neneknya yang beberapa tahun yang lalu ini meninggal dunia. Iqbal memang sangat dekat dengan neneknya. Sebelum bekerja dan ketika masih sekolah, Iqbal ini ikut tinggal bersama orang tuanya. Nah, orang tuanya ini tinggal di sebuah kota. Mereka bekerja sekaligus berdagang di tempat itu. Sesekali kalau Iqbal sedang libur sekolah, mereka ini berkunjung ke rumah neneknya. Karena di tempat itu sebagai tempat untuk beristirahat juga, di sebuah pedesaan yang cukup asri. Iqbal cukup betah di tempat itu, dengan ciri khas rumah joglo lama, peninggalan dari almarhum kakeknya dulu. Di suatu hari ketika keluarga Iqbal berada di rumah neneknya, Iqbal sedang bermain bersama bapaknya di sebuah ruang tamu. Nah, ibunya ini sedang mencuci di belakang rumah. Saat itu ketika ibunya menjemur, Iqbal ini menunggui sambil melihat ibunya. Tak lama kemudian nenek Iqbal ini, beliau bernama Mbah Yem. Mbah Yem ini pun menegur ibunya Iqbal, "Loh, Nduk, kamu malam-malam gini kok baru saja nyuci baju? Ini kan sudah habis maghrib, mbok ya besok saja." Kemudian Bu Ida, ibu dari Iqbal ini, bilang kepada Mbah Yem, "Gak apa-apa, Bu, karena besok kan juga ada kegiatan, jadi aku selesaikan sekarang saja." Mbah Yem pun tak menjawab lagi apa kata menantunya itu. Beliau hanya bilang kepada Iqbal, "Ayo Le, masuk, ini sudah mau malam." Kemudian Iqbal ikut dengan Mbah Yem menuju ke rumah. Di dalam rumah itu Mbah Yem menemui Pak Agus, anaknya sekaligus bapak dari Iqbal ini. "Gus, mbok ya istrimu ini dibilangin jangan jemur cucian malam hari. Apalagi dia ini tadi nyucinya pakai air sumur belakang rumah." Tak lama kemudian terdengar suara bruk atau sesuatu yang jatuh di samping rumah. Mereka bertiga pun buru-buru keluar untuk mengecek keadaan. Di sana mereka melihat Bu Ida ini sedang terbengong karena tempat cuciannya yang dari sebuah tali yang ditalikan dengan 2 batang bambu tiba-tiba roboh. Nah, waktu itu Mbah Yem cuma bilang, "Sudah tak bilang Tondo, jangan jemur pakaian malam-malam. Sudah, biarkan saja, besok saja dicuci lagi.
Kemudian Pak Agus mengajak istrinya itu masuk ke dalam. Di dalam rumah, Bu Ida ini masih mengomel karena jengkel. Tenaga yang dia keluarkan malah menjadi sesuatu yang seperti tak berguna. Cuciannya kotor lagi. Mbah Yem pun menenangkan menantunya itu. Kemudian mereka ngobrol di ruang tamu yang cukup sederhana itu. Di situ Mbah Yem pun menasehati, "Di sini nggak ada, Nduk, orang yang menjemur baju itu di luar rumah kalau malam hari." Bu Ida pun bertanya kepada mertuanya itu, "Memang kenapa, Bu?" Nah, waktu itu suaminya langsung berkata, "Di sini memang pantangan, Dek. Apalagi kamu nyucinya kan pakai air sumur belakang rumah." Iqbal hanya mendengarkan percakapan mereka. Kemudian Bu Ida ini semakin merasa penasaran. Dia terus bertanya kepada mertuanya yang sudah dianggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Beliau memang sangat baik. Pak Agus pun bilang kepada Mbah Yem, "Sudah, Mak, ceritakan saja pada menantumu itu." Mbah Yem pun menceritakan semuanya dari awal. Dulu di kampung itu sering terjadi kekeringan. Bahkan sebelum ada banyak sumur di sini, mereka jika terjadi kemarau panjang harus mencari air ke sumber air di dekat persawahan yang jaraknya hampir 1 kilometer. Kadang kalau kemarau panjang, sumber air itu pun juga tidak ada airnya. Pada suatu malam, suami dari Mbah Yem atau kakek dari Iqbal ini bermimpi ada sosok laki-laki. Di dalam mimpinya itu berkata kepada suaminya Mbah Yem ini agar dia ini membuat lubang yang tak jauh dari belakang rumahnya. Di sana ada sebuah pohon besar dan di sampingnya ada rerimbunan pohon bambu. Nah, sempat tidak percaya akan mimpi itu, tapi beberapa hari mimpi itu terulang kembali. Bahkan sosok itu dengan jelas bilang kalau ketika kamu membuat sumur di sana, jaraknya tidak akan dalam dan di situ akan muncul air yang deras. Dan di dalam mimpinya itu juga ada perkataan supaya airnya itu bisa digunakan bersama-sama. Itulah kata-kata yang belum dimengerti waktu itu. Akhirnya suaminya Mbah Yem ini membuat lubang sumur di situ, dibantu oleh 2 orang tetangganya. Ketika sumur itu digali, sangat keras sekali tanahnya, tapi tak terlalu dalam. Tiba-tiba muncul seperti sumber air kecil. Ada sedikit harapan bagi mereka. Akhirnya semangat pun muncul dan mereka menggali lebih dalam. Nah, ketika menggali sekitar 12 meter, tiba-tiba di sana itu ada sebuah batu besar. Tapi di samping batu itu muncul sumber air yang cukup deras. Sontak warga di sana ini merasa cukup senang. Dan lama-kelamaan sumur itu pun diperbaiki dan menjadi mata air andalan bagi warga kampung di tempat itu. Karena walaupun di saat kemarau panjang, sumur itu tak pernah kekeringan air. Di sore hari pada waktu itu, Mbah Yem ini sedang mencuci piring di dekat sumur itu. Nah, kebetulan waktu itu sudah mulai maghrib. Ketika Mbah Yem ini sedang mencuci piringnya, tiba-tiba dia melirik ke sebelah kirinya dari arah belakang sumur itu. Dia seperti melihat ada sosok yang sedang berdiri tak jauh dari sumur itu. Sosok itu terus memandangi Mbah Yem. Mbah Yem tahu itu bukan manusia. Kemudian Mbah Yem berdiri. Sebelum Mbah Yem mau masuk ke dalam rumahnya, beliau kembali melirik lagi ke arah sumur itu. Dan beliau waktu itu melihat
seperti banyak sosok-sosok yang berada di sana. Tak lama kemudian Bahyem masuk dan menceritakan kepada suaminya. Di situ suami Bahyem bilang, "Kalau malam ya jangan nyuci di situ toh Bu." Tapi tak beberapa lama seperti terdengar suara ada orang sedang mandi di sumur itu. Dan suaranya bukan hanya dari satu orang. Bahyem tahu itu bukan manusia, karena kalaupun ada orang yang mau mengambil air di tempat itu, mereka pasti izin lewat pintu depan dari rumah Bahyem ini. Kisah itu pun sempat diceritakan oleh Bahyem dan suaminya kepada beberapa kerabat terdekat, termasuk tetangga mereka. Jadi kesimpulan dari mimpi suaminya Bahyem ini, untuk kata-kata di mana supaya agar air di sumur itu digunakan bersama-sama, mungkin kalau malam ada beberapa sosok yang mau menggunakan air itu. Entah itu mereka penghuni di daerah sekitar itu atau memang jin yang tak jauh dari tempat itu. Cerita itu terus menyebar. Tak ada yang berani mengambil air di kala malam hari, walaupun mereka tidak sendirian. Ada pikiran mereka takut celaka. Tapi berbeda dengan salah seorang lelaki yang rumahnya berada di ujung kampung itu. Dia adalah penjudi togel berat. Hampir semua tempat yang dianggap angker di daerah itu sudah pernah dia kunjungi. Pada suatu malam, dia ini tidak izin dengan keluarganya Bahyem. Dengan sembunyi-sembunyi melewati kebun sebelah kanan dari rumah Bahyem ini, dia membawa sesajen, bermaksud untuk mencari togel di sumur itu. Nah, ritual itu dia lakukan di tengah malam. Suasana kampung sangat sepi waktu itu. Dia hanya sendirian. Dia berharap menemui sosok jin atau penghuni sumur itu. Kemudian dia meminta nomor togel yang diharapkan. Nah, pada waktu itu setelah menyuguhkan beberapa sesajen di dekat sumur itu, lelaki itu melakukan ritual yang dia pelajari entah dari mana. Dan menurut ceritanya, ketika tak lama dia melakukan ritualnya itu, terdengar suara dari dalam sumur itu seperti suara yang aneh. Suara seperti batu yang dicemplungkan ke dalam air. Tak lama kemudian terdengar suara tangisan lirih. Tangisan itu sangat jelas dari seorang perempuan. Spontan lelaki itu berdiri dan menengok ke dalam sumur itu. Dan tiba-tiba dia ini melihat ada sosok perempuan sedang merangkak dari bawah menuju ke atas. Spontan lelaki ini ketakutan dan berlari. Kebetulan waktu itu Bahyem dan suaminya ini belum tidur. Mendengar ada yang berteriak dari samping rumah mereka, suaminya Bahyem ini langsung keluar. Dia menemui seorang lelaki sedang berlari dengan wajah yang ketakutan. Waktu itu suaminya Bahyem ini langsung menangkap lelaki itu. Dia mengira ini mungkin maling atau apa. Nah, setelah ditangkap, dia ini ternyata kenal dengan lelaki itu. Kemudian dia menceritakan pengalaman yang baru saja dia alami. Dia yang bermaksud mencari togel bertemu dengan jin atau apa, malah menemui sosok yang menyeramkan dari dalam sumur itu. Setelah kejadian itu, tahun demi tahun berlalu. Sumur itu tetap menjadi sumur keramat di kampung itu. Walaupun hampir setiap rumah sekarang mempunyai sumur sendiri. Air di tempat itu juga mulai stabil dengan adanya sumber mata air baru yang tak jauh dari tempat mereka. Tapi ketika terjadi kemarau panjang, sumur itu tetap menjadi andalan warga sekitar untuk mencari air, karena di tempat itu airnya tak pernah surut dan airnya ini selalu jernih walaupun di musim penghujan. Nah, itu adalah cerita yang dikisahkan oleh Iqbal, yang kebetulan karena dia sedang rindu akan almarhum
neneknya. Dari cerita ini dapat diambil sebuah kesimpulan. Masih menjadi rahasia kenapa seorang cucu kadang itu lebih dekat dengan neneknya. Kasih sayangnya begitu besar. Aku masih ingat dengan satu hal ketika aku masih kecil. Nenekku ini mengambil satu buah rambutan yang berada di depan rumahnya. Di situ beliau langsung mengupas rambutan itu dan membagi dua aku dengan sepupuku. Semoga semuanya yang sudah tiada tenang di alam sana. Hanya doa yang bisa kita lantunkan untuk mereka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.